Coba bayangkan ini, sekelompok penyintas yang terisolasi dan tercerai-berai, tiba-tiba bisa membangun kerajaan-kerajaan masif dan super kompleks di Sulawesi Selatan. Gimana caranya? Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia epik di balik lompatan besar ini. Ini bukan cuma soal raja-raja atau penaklukan militer, tapi tentang sebuah sistem unik yang jadi fondasi awalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Menariknya, ada dua versi cerita yang sering dibahas soal asal-usul peradaban ini. Di satu sisi, kita punya versi mitos legendaris dari kitab Lagaligo yang menceritakan dewa-dewa Tapatotoe menurunkan putranya langsung dari langit untuk berkuasa di bumi. Epik dan puitis banget kan? Tapi di sisi lain, bukti-bukti antropologis justru mengarah pada realitas bertahan hidup yang gak kalah menakjubkan. Fakta ini menceritakan tentang daratan yang perlahan muncul setelah banjir besar purba, dan manusia-manusia yang tadinya terdampar di puncak gunung mulai turun perlahan untuk merajut peradaban. Jadi, rute perjalanan kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari mitos lawan fakta, lalu masuk ke fondasi Gaukeng, terus kita lihat gimana kebangkitan kepala suku, masuknya era kekacauan, sampai akhirnya muncul Tomanurung, dan berdirinya kerajaan-kerajaan besar. Kita masuk ke bagian pertama, mitos versus fakta, dan surutnya air bah. Pas air bah mulai surut, kelompok-kelompok yang terisolasi ini harus turun gunung. Mereka sangat butuh satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa menyatukan orang-orang yang awalnya sama sekali nggak saling kenal ini? Nah, disinilah peran penting Gaukeng masuk, yang juga jadi fokus utama pembahasan kita kali ini. Gaukeng tuh benda sakral, bisa berupa batu, biji-bijian, sebatang kayu, atau bahkan senjata. Tapi tunggu, jangan anggap ini cuma benda mistis biasa ya. Gaukeng ini benar-benar berperan sebagai fondasi absolut peradaban awal di Sulawesi Selatan. Benda inilah yang jadi pusat gravitasi yang bikin sekelompok manusia bisa bersatu jadi satu masyarakat utuh. Lanjut ke bagian 2, kita bahas lebih dalam soal fondasi Gaukeng ini. Gaukeng ini bukan cuma sekedar alat buat ritual sembahyang loh. Ini sebenarnya adalah alat kohesi sosial yang super praktis. Benda ini berfungsi sebagai jangkar yang mengikat komunitas di satu wilayah geografis tertentu. Kepercayaan animisme dan dinamisme saat itu, bahwa benda mati punya jiwa atau kekuatan magis, sebenarnya adalah sistem hukum pertama mereka. Lewat kepercayaan inilah masyarakat terikat secara psikologis. Mereka jadi sangat setia pada Gaukeng, dan secara otomatis patuh pada aturan-aturan yang dibuat di sekitar benda itu biar roh di dalamnya nggak marah. Jadi ya, ini adalah cara yang sangat jenius untuk mengorganisir massa zaman itu. Tapi, ada satu celah logis yang membawa kita ke bagian ketiga, kebangkitan kepala suku. Logikanya gini, sehebat apapun kekuatan spiritualnya, batu atau kayu kan nggak bisa ngomong, apalagi ngatur pembagian hasil panen. Mereka tetap butuh perantara manusia. Nah, dari sinilah hierarki kekuasaan pertama muncul. Tahap pertama, ada seseorang yang secara kebetulan atau takdir menemukan benda sakral itu. Tahap kedua, karena dia yang menemukan, orang-orang mulai menganggap dia ini sebagai satu-satunya penghubung antara roh Gaukeng dan warga. Tahap ketiga, orang ini mulai dihormati, diberi tempat tinggal khusus, dan boom, dia pun diangkat jadi kepala suku. Kebayang nggak? Kekuasaan politik pertama lahir bukan dari penaklukan militer, tapi dari kemampuan seseorang menjadi juru bicara benda sakral. Pas kepala suku ini udah punya kuasa, dia mulai menggunakan otoritas Gaukeng buat menata ulang tatanan manusia. Dia mulai mengklaim batas-batas wilayah berdasarkan jangkauan kekuatan Gaukeng tersebut. Terus, mulai dibikin deh kelas sosial. Ada kelompok inti elit yang ngurusin hal-hal sakral, dan ada warga biasa. Tugas-tugas sosial juga mulai dibagi dengan jelas. Jadi coba pikirkan, dari satu benda mati saja, lahir birokrasi, batas negara, dan kelas sosial. Secara harfiah, Gaukeng adalah benih dari seluruh struktur masyarakat mereka. Nah, coba bayangin kalau sistem yang sangat sukses ini diduplikasi di mana-mana. Masuklah kita ke bagian keempat, era kekacauan, si Andre Bale. Saat ada ratusan masyarakat yang masing-masing punya Gaukeng dan ambisi sendiri-sendiri mulai bertemu, gesekan jelas nggak bisa dihindari. Era ini punya satu julukan sejarah yang lumayan bikin merinding, si Andre Bale. Artinya, yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah hukum rimba versi paling murni. Masa-masa kelam di mana invasi, perang, dan sengketa wilayah terjadi hampir tiap hari. Kedamaian yang baru saja mulai dibangun, tiba-tiba hancur berantakan karena benturan kekuasaan antar Gaukeng. Setelah sangat lelah terus-terusan perang, doa masyarakat akhirnya dijawab, membawa kita ke bagian kelima, kehadiran Tomanurung dan kebangkitan kerajaan. Di tengah keputusan itu, terjadilah evolusi sosial paling masif dengan munculnya sosok-sosok yang disebut Tomanurung.
Artinya adalah mereka yang turun dari langit. Tomanurung ini figur-figur misterius, sangat dihormati, yang tiba-tiba muncul dan bertindak sebagai pembawa damai sejati. Tercatat ada lebih dari 40 sosok Tomanurung di berbagai wilayah. Dan yang bikin strategi mereka jenius, mereka nggak sama sekali menghancurkan sistem Gaokeng yang sudah mendarah daging itu. Justru, mereka memposisikan diri di atas sistem tersebut, merangkul suku-suku yang bertikai di bawah satu payung kepemimpinan baru, dan mendirikan garis keturunan bangsawan yang sah. Lewat proses penyatuan tadi, muncullah 4 kelompok suku utama yang mendominasi. Suku Bugis dan Makassar tampil sangat superior, membangun imperium-imperium raksasa dan terus memperluas pengaruh politik. Di sisi lain, suku Toraja yang posisinya terisolasi di pegunungan, serta suku Mandar memilih jalur yang berbeda. Mereka lebih suka mempertahankan tatanan yang bebas, terdesentralisasi, dan mandiri tanpa harus terikat pemerintahan kerajaan terpusat yang kaku. Benih komunitas Gaokeng yang awalnya kecil banget tadi, sekarang benar-benar udah berubah jadi hutan kekuasaan politik yang luar biasa masif. Luwu, kerajaan tertua yang kaya akan besi, bahkan sampai punya koneksi dengan Majapahit. Terus ada Xiang di area Pangkep, yang penduduknya mencapai 40.000 jiwa. Itu angka yang fantastis buat masa itu. Ada juga Bone yang terbentuk unik dari kesepakatan 7 komunitas, dan Goa yang menyatukan 9 bendera. Semuanya bermula dari sekelompok kecil penyintas yang kini bertransformasi menjadi peradaban epik. Oh ya, ada satu aturan perang kuno di Sulawesi Selatan yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Meskipun kerajaan-kerajaan raksasa ini sering saling menaklukkan, ada satu batas suci yang pantang dilewati. Sang penakluk bebas menguasai urusan politik dan narik upeti. Tapi mereka nggak akan pernah berani mengganti keturunan bangsawan lokal atau menyentuh Gaokeng dari kerajaan yang kalah. Kenapa? Karena ketakutan absolut pada kemurkaan kosmis. Jadi secara politik memang takluk, tapi identitas dan budaya lokal mereka tetap aman dan lestari. Keren kan? Nah, kalau Gaokeng adalah fondasi fisik dari masyarakat ini, ada juga fondasi tak kasat mata yang sangat kuat, filosofi Siri Napace. Ini adalah prinsip hidup inti tentang harga diri, kehormatan, dan rasa solidaritas yang luar biasa mendalam. Filosofi inilah yang sebenarnya jadi motor penggerak semua diplomasi mereka. Prinsip ini bisa mengikat perdamaian yang abadi, tapi kalau sampai dilanggar, ini juga bisa memicu perang paling mematikan dan dahsyat antar imperium. Jadi, kalau kita lihat lagi lini masanya, perjalanannya epik banget. Dimulai dari para penyintas yang turun gunung, lalu bersatu berkat kekuatan jangkar, sebuah benda sakral di era Gaokeng. Ekspansi kemudian membawa mereka ke era perang berdarah si Andre Bale. Sampai akhirnya para pembawa damai, Tomanurung, datang dan memicu kebangkitan kerajaan-kerajaan besar. Ini benar-benar evolusi menakjubkan dari sebutir benih menjadi hutan peradaban. Dan sampailah kita di akhir pembahasan ini, dengan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa manusia itu selalu butuh sesuatu untuk mengikat mereka bersama. Entah itu benda sakral, hukum konstitusi, atau sebuah ideologi. Kalau masyarakat kuno di Sulawesi Selatan butuh Gaokeng fisik buat mengubah kekacauan jadi peradaban terstruktur, apakah kita di masyarakat modern saat ini diam-diam juga masih bergantung pada Gaokeng-Gaokeng modern kita sendiri untuk tetap bersatu? Benda, konsep, atau kepercayaan apa yang jadi jangkar di komunitas kita hari ini? Sebuah pertanyaan yang sangat layak kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya.